Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Residivis kasus yang sama kembali ditangkap Satres Narkoba Polres Pariaman. 2 buronan kasus pencurian sepeda motor di Payakumbuh ditangkap polisi. Cegah stunting, puskesmas periksa kesehatan balita, remaja putri, ibu hamil dan ibu menyusui. Kami dari Polres Pariaman, dari Sat Narkoba Polres Pariaman. Berbagai cara dilakukan pengedar sabu-sabu untuk mengelabui petugas. Seperti yang dilakukan seorang residivis ini, Ade Mario. Ia menjual sabu-sabu yang dibungkus dengan kemasan kuaci dan diberi label harga. Namun modus Mario tetap diketahui polisi. Saat ditangkap, polisi tak menemukan sabu-sabu di tubuhnya. Petugas hanya menemukan sampah kuaci yang berserakan. Namun di antara sampah itu, ada hal yang mencurigakan polisi, yakni di salah satu bungkusnya ada label harga. Polisi curiga karena kuaci yang dijual di warung di Pariaman tak ada yang ditempel label harga. Saat kemasan itu dirobek petugas, isinya ternyata bukan kuaci, tapi sabu-sabu. Ade Mario pun tak bisa berkutik. Penangkapan itu dilanjutkan dengan penggeledahan di rumahnya di daerah Limau Purui, Kecamatan Lima Koto Timur, Padang Pariaman. Di rumah ini polisi menemukan 7 paket sabu-sabu ukuran sedang dan kecil, sebuah timbangan digital, sejumlah uang tunai, dan 4 buah telepon genggam. Penemuan timbangan digital ini menjadi pertanda kuat jika Ade Mario masih berperan sebagai pengedar sabu-sabu. Padahal Ade Mario baru bebas beberapa bulan yang lalu karena kasus sabu-sabu. Terkesan adalah dia mengelabui dengan cara membungkus dengan kuaci. Jadi barang ini sistem transaksinya dengan meletakkan barang di suatu tempat dengan bungkusan kuaci yang telah diberi label harga. Berbeda dengan tangkapan-tangkapan kita sebelumnya, ada bungkus yang berupa pipet dan ada berupa plastik bening. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tim Opsnal Satreskrim Polres Payakumbuh menangkap seorang tersangka pencurian kendaraan bermotor yang telah lama dicari, yang bernama Dewa. Saat ditangkap di rumah orang tuanya di Jorong Batu Nanlimo, Kenagarian Koto Tangah Simalanggang pada Sabtu pekan lalu, Dewa hanya bisa pasrah. 3 tahun silam, Dewa telah malang melintang di dunia curi-mencuri sepeda motor. Saat itu, Dewa telah menggasak 4 sepeda motor di beberapa tempat di Payakumbuh. Namun kemudian keberadaannya tak lagi diketahui polisi. Dewa ditangkap setelah polisi mendapat informasi dari seorang pencuri sepeda motor yang ditangkap sehari sebelumnya. Meski sama-sama menghilang sejak 2021, Dewa dan Vero tidak tergabung dalam sebuah komplotan. Mereka bermain sendiri-sendiri, mempunyai sasaran dan pasar yang berbeda. Kegiatan ini kita mengamankan 2 tersangka yang sebelumnya menjadi DPO, ya, perkara tahun 2021. Ya, 1 tersangka atas nama F dengan TKP sebanyak 2 TKP, kemudian D sebanyak 4 TKP. Saat ini kedua tersangka sedang kita lakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Saat ini, polisi masih memeriksanya secara intensif. Polisi ingin mengetahui sepak terjang mereka berdua, terutama dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.
Sebagai upaya penurunan angka stunting di Pasaman Barat, tim penggerak PKK bersama Dinas Kesehatan memeriksa dan memberikan makanan dan vitamin bagi anak-anak. Seperti yang dilakukan Puskesmas Kecamatan Sasak Ranah Pasisia di Jorong Pisang Hutan. Anak-anak diukur tinggi badan, berat badan, hingga memberikan vitamin dan sayuran. Selain balita, remaja putri juga diperiksa berat badan, tinggi badan, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Menurut Kepala Puskesmas, pencegahan stunting mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi, dan balita secara berkelanjutan. Selain itu, ada juga pemeriksaan kesehatan gratis untuk lansia, seperti mengukur tekanan darah, gula darah, dan lainnya. Puskesmas juga memberikan sosialisasi kepada warga bagaimana cara merawat anak agar tidak terkena stunting. Kami dapat untuk pengalaman berobat gratis seperti ngecek gula, kolesterol, dan asam urat. Terus penyuluhan untuk gimana mapakan cara masuk pola anak supaya tumbuh kembang lebih baik, lebih sehat. Ada, kami juga mengukur tinggi berat badan anak, berat badan sama tinggi berat badan anak. Langkah untuk pencegahan stunting ini kami dari Puskesmas yaitu membuat suatu inovasi yang mana inovasi itu kami beri nama yaitu Ceting Rematri, artinya yaitu cegah stunting dimulai sejak remaja putri. Jadi untuk mencegah stunting ini kita mulai sejak dari remaja putri, kemudian ke calon pengantinnya, kemudian ke ibu hamilnya, kemudian ke bayi, balita, dan berkelanjutan. Menurut data Dinas Kesehatan, dalam 3 tahun terakhir, angka stunting di Pasaman Barat turun secara drastis. Pada tahun 2022, sekitar 35,5%. Dan hingga bulan Juni tahun ini, angka stunting telah turun 11% menjadi 24%. Sebenarnya stunting Kabupaten Pasaman Barat memang cukup tinggi, tetapi untuk periode bulan ini sudah menurun dari 35 sudah mencapai ke 24%. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya untuk menurunkan angka stunting hingga mencapai angka 19% pada akhir tahun 2024. Sedangkan secara nasional, pemerintah menargetkan angka stunting di negeri ini hanya 14%. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang dan Polsek Lubuk Begalung masih terus memburu pelaku tawuran remaja yang menyebabkan tangan salah seorang pelaku terputus. Hingga saat ini, polisi telah menangkap 10 remaja pelaku tawuran di daerah Bypass, Lubuk Begalung, pinggiran kota Padang, yang terjadi pada Sabtu dini hari pekan lalu. Satu persatu pelaku tawuran ditangkap polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Dari rumah para pelaku, petugas menyita barang bukti sejumlah senjata tajam yang digunakan pada aksi tawuran itu. Dari 10 remaja yang ditangkap, polisi menetapkan 6 orang diantaranya sebagai tersangka. 2 diantaranya masih berstatus pelajar dan anak di bawah umur. Terkait dengan tanggung jawab orang tua pelaku, sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menurut polisi belum bisa dipastikan karena penetapan pasal itu harus menyesuaikan dengan proses penyelidikan. Hingga saat ini, ke-6 tersangka tawuran masih diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang. Untuk anak di bawah umur dari 6 orang ini ada 2 orang. 2 orang berstatus sebagai pelajar di SMA dan SMK di Kota Padang. Untuk kesana saat ini belum bisa kita berikan statement lebih lanjut
karena akan sesuai nanti dengan hasil lidik yang terus berkembang dalam perkara ini. Untuk sementara, polisi akan menjerat ke-6 pelaku dengan undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari 6 tersangka itu, 4 orang merupakan pemuda putus sekolah dan berusia 18 tahun. Sedangkan 2 lainnya masih terdaftar sebagai siswa SMA di Padang. Alfi melaporkan dari Padang.